Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya mari sama-sama kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita. Pantas dan patutlah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apabila kita senantiasa dalam keikhlasan di dalam hati kita untuk mencintai beliau, kelak di akhirat kita akan mendapatkan curahan syafaat dari beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak macam cara untuk mewujudkan, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena beliau bersabda, orang yang cinta kepada Nabi kelak akan bersama Nabi di dalam surga. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang membuat satu bentuk rasa cinta kepada beliau dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Ada juga yang senantiasa berpegang teguh mengikuti sunnah-sunnah beliau, satu hari 24 jam full sunnah. Ada juga yang menyatakan rasa cintanya kepada Rasulullah, mengikuti cara kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengikuti, mewujudkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara kerjanya Nabi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar ataupun berdakwah. Nah, dalam kesempatan kali ini di kalangan masyarakat, salah satu bentuk sebagai rasa cintanya kepada Rasulullah adalah memperingati kelahiran beliau, memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan maulid Nabi ini setiap tahun pada bulan Rabiul Awal, sebagian umat Islam di belahan dunia tidak pernah absen dari perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perayaan ini seakan-akan sudah menjadi sebuah adat dan tradisi sendiri di beberapa daerah atau bahkan di negara, baik di perkampungan, perkotaan, perdesaan. Jelasnya yang merasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwujudkan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengadakan perayaan maulid Nabi. Momen kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal dipergunakan oleh umat Islam untuk semakin meningkatkan rasa cintanya kepada Nabi.
hal yang sudah menjadi menu utama dalam acara perayaan Maulid Nabi adalah membacakan sirah ataupun sejarah dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari kelahiran Nabi sampai wafatnya Nabi. Dan ceramah-ceramah agama pun diterangkan tentang perjalanan Nabi, tentang kehidupan Nabi dengan selengkapnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya sebelum pembacaan sirah Nabi ataupun sejarah Nabi, maka akan diadakan berbagai acara sebagai pembuka, seperti pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu, kemudian kata sambutan, kemudian bersedekah, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu ditutup dengan makan bersama, ramah tamah, saling mengeratkan hubungan silaturahmi antar umat Islam. Perayaan yang selalu diselenggarakan setiap tahunnya itu telah menjadi pembicaraan menarik sepanjang abad. Setiap tahun pasti akan diperbincangkan. Ada kelompok Islam yang membolehkan, bahkan ada kelompok Islam yang mengharuskan diadakannya acara perayaan Maulid. Ada pula umat Islam yang melarang, bahkan mengharamkannya, karena menganggapnya sebagai perbuatan yang bid'ah. Dalam menghukumi permasalahan agama tentunya harus sangat jeli. Apalagi sudah mengarah kepada permasalahan yang halal dan haram. Imam Malik rahmatullahi alaih, beliau pernah mengatakan, tidak ada permasalahan yang lebih berat bagiku kecuali ketika ditanya mengenai perkara halal dan haram, karena hal itu merupakan pemutusan terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan kelompok Islam yang mengharamkan dan menganggap bid'ah terhadap perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena perayaan Maulid dianggap hal yang baru, tidak pernah dibuat oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, dan Nabi melarang kita untuk berbuat hal yang baru yang tidak ada dibuat di zaman Nabi dan sahabat. Dalam perkara agama, dalil yang digunakan adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diartikan secara sempit dan diartikan hanya sepaham saja, bahkan apa adanya saja. Man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara agama kami yang bukan termasuk darinya, maka hal itu tertolak. Ini hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi yang memperkuat bahwasanya perkara yang baru yang diadakan tetapi tidak dibuat di zaman Nabi dan sahabat adalah perkara yang sesat. Inilah dalil mereka yang beranggapan bahkan mengatakan peringatan Maulid Nabi adalah perkara yang baru, perkara yang bid'ah, dan perkara yang sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Nasai dengan sabdanya sebagai berikut: wasyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu
bid'atin dolalah wa kullu dolalati finnar. Lebih jeleknya perkara adalah hal-hal yang diperbaharui, dan setiap yang diperbaharui adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Inilah yang menjadi dalil orang-orang yang mengatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi adalah perbuatan yang bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi multi penafsiran di dalam rangka memahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi. Apakah sabda Nabi tersebut dipahami bahwa setiap hal yang baru dalam agama adalah bid'ah dan akan dilarang, bahkan akan mendatangkan kesesatan dan akan masuk ke dalam neraka? Ataukah bid'ah yang dimaksud dalam hadis tersebut masih tergolong mujmal ataupun umum, dan terdapat mukhasis ataupun pengkhususannya, sehingga tidak semua hal yang baru dapat dikatakan bid'ah yang sesat. Di dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, sebenarnya jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan pembagian bahwa hal yang baru itu terbagi menjadi dua, baik di dalam perkara yang baik ataupun yang jelek. Hal ini sebagaimana sabda beliau, barang siapa di dalam Islam memulai hal yang baru yang baik, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melaksanakannya hal tersebut setelahnya, dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa di dalam Islam memulai hal yang baru yang jelek, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melaksanakan setelahnya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap semua bid'ah itu sesat. Nabi tidak menganggap bahwasanya perkara yang baru dalam agama itu sesat. Tapi Nabi mengatakan barang siapa di dalam Islam memulai hal yang baik, memulai hal yang baru tetapi baik, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama orang-orang yang melaksanakan hal itu setelahnya. Maknanya setiap bid'ah, setiap perkara yang baru tidak semuanya jelek, tetapi ada yang baik. Sabda Nabi Muhammad SAW di atas ditangkap dengan baik oleh para sahabat sehingga tidak terjadi pembidahan di antara mereka, sekalipun sebagian mereka melakukan hal yang baru. Ini tidak saling membid'ahkan, bahkan tidak terjadi pembid'ahan pada masa tersebut di kalangan para sahabat. Sebagai salah satu contoh ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tatkala di bulan Ramadan melihat sekelompok para sahabat di dalam masjid melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ada yang melaksanakan satu imam dengan 2 jamaah, ataupun 6 orang diimami 1 orang berkelompok-kelompok. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan sholat tarawih yang diimami oleh 1 orang, artinya dilaksanakan dengan berjamaah di seluruh kalangan sahabat dan diimami oleh 1 orang. Dan khusus mengenai hal ini,
Umar pun berkata, nikmatil bid'ah nadhihi. Kata beliau, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maknanya hadirin, walaupun perkara yang baru, tetapi tidak semuanya itu jelek, ada kebaikannya. Contohnya apa yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar. Beliau untuk mempersatukan umat pada saat itu, yang mana di dalam masjid sekelompok umat, sekelompok sahabat melaksanakan sholat tarawih 1 orang dengan jamaah 4 orang. Kemudian ada lagi sekelompok dengan 6 orang 1 imam, seperti itu. Maka oleh beliau Sayyidina Umar, maka dikumpulkan menjadi 1 jamaah yang diimami oleh 1 orang. Kalau kita melihat dari pandangan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan sholat taraweh yang diimami oleh 1 orang dengan berjamaah. Kenapa ini dibuat oleh Sayyidina Umar? Karena Sayyidina Umar menganggap ini perkara yang baru, tetapi akan mendatangkan kebaikan ataupun bid'ah hasanah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau memang semua bid'ah itu sesat, Umar akan memilih kata yang lain untuk mengungkapkan tentang hal itu. Akan tetapi justru Sayyidina Umar menggunakan lafaz bid'ah untuk mengungkapkan hal itu. Dan dari perkara dan perkataan Umar tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa bid'ah itu ada yang baik. Lebih dari itu, kita tidak temukan bahwa ada salah seorang sahabat yang mengingkari apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Sayyidina Umar. Seandainya itu perbuatan Umar membarukan perkara agama ataupun membuat sesuatu perkara yang baru tentang agama, tentu para sahabat semuanya akan protes. Para sahabat akan berkata, ini tidak pernah dibuat Nabi. Hal yang tidak pernah dibuat Nabi adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Tentu yang akan dikatakan oleh para sahabat pada saat itu adalah perkataan tersebut. Tetapi nyatanya para sahabat menyetujui apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bahkan sampai hari ini sholat tarawih pun dilaksanakan dengan secara berjamaah. Malah ironisnya hadirin, orang yang menganggap ini perkara yang baru juga melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan tidak membid'ahkan. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sholat tarawih berjamaah sudah menjadi ijma umat Islam sampai detik ini. Sekalipun hal itu tidak terjadi secara terus-menerus di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi Abu Bakar. Ini terjadi di kekhalifaan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di samping dalil naklih di atas tadi, mereka juga berargumen dengan dalil akli secara logika mereka. Merayakan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak sah alias tertolak. Karena ini tidak pernah dibuat Nabi, apalagi tidak pernah dibuat oleh sahabat. Karena kalau memang hal itu baik, maka pasti para ulama salaf juga sudah melakukannya. Karena tidak ada keterangan bahwa perayaan maulid Nabi itu dilakukan oleh para ulama salaf, maka hal itu semakin menguatkan pendapat mereka bahwa perayaan itu memang bid'ah di dalam Islam. Anggapan bahwa perayaan peringatan maulid Nabi adalah amalan yang bid'ah adalah pernyataan yang sangat tidak tepat. Karena bid'ah adalah sesuatu yang baru ataupun diada-adakan dalam Islam.
yang tidak ada landasannya sama sekali dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun maulid, walaupun sesuatu yang baru di dalam Islam, akan tetapi memiliki landasan dari Al-Quran dan hadis. Di dalam perayaan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat banyak sekali amaliyah yang nilai ketaatannya, seperti ungkapan syukur, membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran, saling bersodakoh, mendengarkan mau'idoh hasanah, ceramah-ceramah agama, tuntunan ilmu, sirahnya Nabi, perjalanan Nabi, mendengarkan kembali apa yang telah Nabi korbankan, serta mendidik serta mengajarkan kepada generasi anak cucu kita tentang sejarahnya Nabi dan bagaimana keteladanan Nabi yang memang harus benar-benar kita idolakan. Dan yang lebih lagi adalah membaca sholawat yang kesemuanya telah dimaklumi bersama bahwa hal tersebut sangat dianjurkan oleh agama dan ada dalilnya di dalam Quran dan Al-Hadis. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelasnya peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun perayaan Maulid Wasallam adalah salah satu bentuk rasa cinta umatnya kepada beliau, mengagungkan beliau, serta merasa syukur kepada Allah atas diutusnya seorang nabi, seorang rasul yang akan membawa perubahan baru. Karena dilandasi rasa cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka senantiasa teringat dan diingatlah kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu bentuk rasa cinta, rasa kasihnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta beliaulah yang menjadi panutan, menjadi dambaan, menjadi teladan, dan menjadi idola bagi kaum muslimin dan muslimat. Betapa tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siang dan malam memikirkan kita hari ini, memikirkan umatnya agar terhindar bahkan terbebas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah dalam kesempatan kali ini jangan ada keraguan dalam diri kita. Kalau kita mau buat perayaan Maulid, hendaknya kita benar-benar meyakini inilah jalannya kita untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lagi ada kebimbangan dalam diri kita. Mari kita tunjukkan bahwasanya salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi adalah mengingat hari kelahiran Nabi dan merayakan maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan penjelasan ini kita yang hendak mau buat acara peringatan maulid tidak ada keraguan lagi. Bahkan kita akan berusaha untuk mengistiqomahkan membuat perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.